Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini mengenai Islam sosial dan humaniora, setelah kemarin kita membahas mengenai studi Islam ataupun kita membedah mengenai Islam sendiri, tidak hanya dari pandangan ataupun kita melihat dari unsur agamanya saja, akan tapi sampai pada studi Islam yang mana mengacu pada keilmuan-keilmuan yang ada di Islam sendiri gitu kan, penerapan-penerapan dari nilai-nilai Islamnya sendiri. Nah, kemudian masuk dalam pembelajaran hari ini, yaitu mengenai kita akan membedah mengenai sosial. Nah, apa itu sosial? Mungkin teman-teman sendiri sudah sering mendengarkan apa itu kata-kata sosial, apalagi teman-teman yang memang basisnya ataupun bidang keilmuannya yakni dari ilmu pengetahuan sosial, itu jelas sudah mengetahui apa itu sosial. Namun seringkali kita mengucapkan kata sosial sendiri, tapi dalam artian untuk menjadi sebuah arti kata di sana mungkin kita belum menemukan pengertian secara spesifiknya. Di sini masih membicarakan mengenai arti secara universal seperti kita ketahui. Lalu masuk kepada bahwasanya manusia sendiri bisa disebut sebagai makhluk sosial gitu kan, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Nah, jika dalam konteks tadi yang manusia itu disebut makhluk sosial, kita bisa mengambil makna, ya ini makna sosialnya antar manusia dan lingkungan itu ada interaksi di sana, dari bisa dari individu ke individu, lalu kepada individu kepada kelompok, lalu dari kelompok menuju kelompok. Itu konsepan sosial yang kita pahami gitu kan, itu sebagai dasarnya saja. Kemudian di sini terkait perkembangan keilmuan dari keilmuan sosial tadi, setelah dari pengantar lalu basisnya kepada sejarah bagaimana munculnya sosial pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan sosialnya gitu kan. Di sini jika kita melihat ada struktur keilmuan secara umum yang ditulis ataupun yang saya dapatkan dari Siswo Wiharjo pada tahun 94, yang mana di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu natural filosofi dan moral filosofi. Natural filosofi ya ini turunnya kepada ilmu alam, bisa kita lihat di pada slide ini, yang mana ilmu alam sendiri membahas pertama kepada astronomi, fisika, kimia, lalu dibedakan lagi kepada yang membahas terkait botani gitu kan, zoologi terkait hewan, lalu biofisika, lalu mikrologi, itu masuk ke dalam ilmu alam gitu kan. Nah, lalu sosial pengetahuan dan humaniora ini masuk dalam moral filosofi gitu kan, yang mana nanti kita akan bahas juga dari ranah-ranah keilmuan sosial, yang mana di sini ada membahas lebih jauhnya ini ada antropologi, ekonomi, hukum politik, geografi, sosiologi, psikologi, ada hukum gitu kan. Lalu yang humaniora ini ada membahas mengenai agama, filsafat, sejarah, dan bahasa seni. Nah, ini perkembangan keilmuan secara umum gitu ya, mungkin teman-teman bisa pahami sebagai dasar. Nah, kemudian mengenai definisi yang mana ini kita dapatkan secara umum ya, ini sebagai saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya ini sosial sendiri dalam artian segala sesuatu yang berkenaan atau membahas dengan masyarakat. Lalu definisi sosial memang bisa diartikan secara luas dan secara umum. Definisi sosial bisa diartikan sebagai suatu yang ada pada masyarakat
atau sikap kemasyarakatan pada umum, sikap kemasyarakatan secara umum itu kan. Jadi memang membahas pada tahapan-tahapan ataupun lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar gitu kan. Dalam artian tidak membahas mengenai keilmuan-keilmuan alam, tetapi lebih kepada perilaku-perilakunya di sana. Lalu seperti yang tadi di atas mengenai perkembangan keilmuan itu, yang dari mana kedudukan dari sosial ataupun keilmuan sosial sendiri itu masuk dalam moral filosofi. Lalu pada turunannya itu ada mengenai ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, psikologi, antropologi gitu kan, geografi, dan masih banyak hal-hal lainnya yang membahas mengenai ataupun masuk dalam ranah keilmuan sosial. Kemudian dalam hal ini mengapa kita membahas mengenai sosial terlebih dahulu? Kita akan membedah satu persatu seperti yang pernah saya jelaskan di minggu lalu, yang mana kita akan membahas hal yang dasar dari Islam, kemudian lalu pada sosial, dan lalu pada humanioranya. Ini mengapa penting karena seperti kita ketahui, kalau kita tarik lebih dalam mengenai ilmu sosial dan studi Islam gitu kan, nanti kita akan membahas setelah adanya sosiologi gitu kan, nanti ada turunannya kepada sosiologi agama, lalu ada psikologi agama, lalu ada dengan ekonomi yang berbasiskan agama, bisa saja ekonomi syariah dan sebagainya gitu kan. Lalu pada geografinya juga ada, nanti kita akan membahas mengenai bagaimana proses-proses manusia tersebut gitu kan, itu ada masuk dalam ilmu sosial gitu kan. Ada pula nanti masuk kepada sosiologi agama, setelah itu mengenai berbagai agama. Namun di sini kita akan membahas khusus pada ranah keislamannya saja. Seperti itu. Kemudian masuk pada cakupan-cakupan ilmu sosial, di sini saya mendapatkan ada dua. Yang pertama mengenai interaksi sosial, yang kedua mengenai hubungan sosial. Interaksi sosial sendiri yakni merupakan hubungan interaksi lembaga sosial individu dalam tatanan hubungan yang dapat dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Bisa juga didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antar individu dan individu, individu dan kelompok, juga kelompok dengan kelompok. Yang kedua mengenai hubungan sosial, yakni merupakan hubungan antar lembaga, individu dengan lembaga yang bersifat umum yang mendasar bagi masyarakat. Nah, jika biasanya kita ada interaksi sosial sendiri, yaitu ada hubungan yang mana taruh contoh teman-teman mahasiswa ini berbicara dengan lawan bicaranya ketika di warung kopi, seperti itu diskusi, itu ada interaksi sosial di sana gitu kan, entah itu mengelompok, entah itu individu gitu kan. Lalu masuk pada kehubungan sosialnya, kita seperti sudah ada keterikatan di sana, keterikatan sosial yang ini untuk tujuannya dalam mencapai hal-hal yang baik di sana gitu kan, khususnya juga bagi masyarakat secara umum. Nah, itulah mengenai cakupan-cakupan tentang keilmuan sosial. Kita berbicara mendasar dulu mengenai keilmuan sosial, lalu nanti juga di minggu depan kita akan membahas mengenai apa itu humaniora gitu kan. Setelah kita membahas ke semuanya, nanti kita akan lebih mendalam lagi mengenai bagaimana sih tiga keilmuan besar ini menjadi satu gitu kan, dan apa saja yang bisa dimasukkan di sana. Nah, seperti itu dulu dari saya mengenai pembahasan sosial. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa ditulis dalam komen, atau nanti kita bisa berdiskusi dalam WA group.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.